Lanjut Pak, monggo. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena tobat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain. Ya, tetap diancam sama Allah. Ada kata Allah berkenan memberikan tobat dan diterima tobatnya, ya urusannya Allah atau disiksa. Ya, berani Pak sama Allah itu melecehkan ayatnya Allah. Ya, jadi ngelawan Gusti Allah. Ya. Makanya apapun atribut-atribut dan gerakan agama yang disunahkan Nabi tidak boleh dipakai bahan bercanda. Ya, ini nggak ada hubungannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di mana-mana ada khairulillah ya apa? Enggak, cari telunjuk. Cari telunjuk. Masya Allah, ini aturan syariat tadi Pak ya. Ya, jika kamu ada yang diberi maaf sama Allah ya urusan Allah, mau disiksa ya urusan Allah. Sebab mereka itu orang yang apa? Berbuat dosa. Orang yang mungkin gagah ini yang ngomong itu zaman Nabi. Dan zaman kapan saja mungkin orangnya gagah. Tapi menurut Allah orang tidak itu Pak. Ya, nah, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga syariatnya Allah Pak ya. Tidak lama kok, nanti kalau sudah meninggal kan sudah tidak perlu menjaga syariat lagi tuh Pak. Halo? Sabar nggak melaksanakan syariatnya Allah? Saya tidak. Nah, nanti kalau sudah selesai tidak usah udah. Nah sekarang dengan cocokkan surat An-Nisa ayat 140. Semoga tidak salah membaca ya. Jadi variasinya tauhid itu banyak sekali. Ini kaitannya dengan manhaj al-syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Orang yang bersendagurau, tetapi yang dipakai bersendagurau bercandaan adalah ayat-ayatnya Allah tadi ya, tidak boleh. Sekarang kita cocokkan dengan surat An-Nisa ayat 140. Apa surat An-Nisa ayat 140? Di situ juga ada yustahza'u, istahza'a yastahzi'u, yustahza'u. Apa ini majhul? Apa bahasa Indonesia ya? Monggo. Di surat An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Nah, diulangi lagi, waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan di dalam kitab itu, an idza sami'tum ayatillah, kalau kamu mendengar ayat-ayatnya Allah. Saya maksudkan ayatnya Allah itu bisa kauniyah, bisa syar'i, syariat tadi, haji, umroh dan sebagainya, sholat dan semuanya. Yukfaru biha wa yustahzaru biha. Ayatnya Allah dari diingkari bahkan dipakai sebagai bahan. Apa larangannya Pak? Kalau ada begitu, monggo. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Waduh. Jangan apa tadi? Andai kata pas ada orang cerita begitu pas di mimbar dan dengan hadir, tentu kok kabeh Pak. Dewi yang ngomong. Ala taqudu ma'hum. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan begitu. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tarkul julus, ya, meninggalkan apa? Julus, ya. Tarkul mira wal jidal wa khusumat fiddin, meninggalkan apa? Meninggalkan pertengkaran dan perselisihan, perdebatan di dalam masalah apa? Agama. Tidak boleh, ya. Ada banyak keterangan kata Imam Ahmad bin Hanbal.
disuruh berpaling dari orang yang mengolok-olok tadi. Tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan perkumpulan dengan pengikut kesesatan. Dianggap sesat begitu-begitu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, suruh apa? Tinggalkan. Makanya kata Al-Quran tadi surat An-Nisa 140 disuruh apa tadi? Tidak boleh duduk bersama. Pas ada orang guyon-guyon bahas itu tinggal naik, nggak suki ya mereka. Fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Kalau tidak duduk bersama mereka, apa risikonya? Terus Maka jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Begitu cerita tentang ayat-ayat ini merendahkan itu, ya oke, diam, nggak boleh. Nikah tak tinggal, mau biar kopi dewi begini kan begitu kan? Kalau tidak ditinggal, apa resikonya? Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Gak melo ngomong, melo nimbrung ngomong, melo membetulkan. Padahal apa? Oke, coba gini itu kita disuruh diam, mulai emosi. Masyarakat itu harus diberi penjelasan supaya tidak ikut-ikutan mencemooh saja. Ya, itu loh. Innakum idam mithluhum, kalau kamu duduk sama mereka, ya padha wae, kamu termasuk golongan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Iya. Jadi statusnya orang itu dinaikkan jadi munafik menjadi apa tadi? Saya pernah gini Pak, ya Pak, ini mudah-mudahan tidak salah paham. Misalkan ada orang jamutri atau ibu yang belum menutup aurat, jangan bilang nggak ada syariat. Lebih baik apa? Ada, tapi saya kok masih lemah ya iman saya. Itu masih penting daripada yang bilang apa nih? Syariatnya, ngerti maksud Pak ya? Mbak, pendapatnya ini yang menutup oh pakaiannya orang Arab, Pak, kita itu punya sendiri, ngapain ikut-ikutan kayak begitu? Yang di luar syariat itu Pak. Ya, coba saya mau tanya panjenengan itu, nggak enak, tapi nggak apa-apa ya. Pasti jenengan bisa jawab. Terutama bapak-bapak, mesti semangat ya Pak. Boleh ya Pak? Ayo syariatnya Allah yang mana yang pada umumnya dibenci sama orang-orang itu, yang gak senang gitu. Mesti cerdas dengan orang. Ada syariatnya nggak Pak kira-kira Pak? Saya tidak tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapak. Tidak boleh sebenarnya kecil, tidak boleh. Tapi kan tidak segampang itu melaksanakan syariat yang dengan sampaikan itu tadi. Saya mau ngomong, ya bukan dalam tolong, wani aja. Iya, lebih baik ada syariatnya, tapi kan syaratnya gini. Ya mohon maaf terutama ibu-ibu. Tapi kalau syariatnya ditolak, oh Nabi itu praktek, sahabat juga iya kok. Dan dasarnya gini. Ini agama. Ya. Nah di situ, kalau di situ aja Pak ya. Nggak usah dikembangkan. Jadi itu kaitannya dengan apa? Al-istihza'u bil ayatis syar'iyyah
yaitu orang yang bersedekah dengan menyebut ayat-ayat Allah yang apa? Syariah, bukan menyebut untuk dipelajari, tapi disebut-sebut ayat-ayatnya Allah itu untuk apa? Begitu. Maka di situ, nanti nyambung Pak. Kalau yang ini itu ada ayat-ayatnya Allah yang syar'i, nanti ada ayatnya Allah yang kauni, yang alam, angin. Yang diberi contoh di situ angin, tapi ayatnya Allah itu bukan angin saja. Bab 58. La tasubbur riyah, kata Rasulullah. Jangan mencaci maki angin. Ya. Faidar ra'aitum ma takrahun, kalau sampai tahu ada angin yang saya itu nggak senang, puting beliung sampai murat marit gendengnya, disuruh berdoa saja. Jangan dicaci maki. Ya, tidak boleh. Saya pernah memberi contoh, udah tuh rumahnya orang kebanjiran. Seneng apa seneng? Tapi marah-marah boleh nggak? Yang dimarahi siapa? Kalau nggak enak kebanjiran mati ya, tapi ya sudah selesaikan aja, disaponi, dibersihkan, dikuras, setelah itu dicari sumber airnya mana, kalau nggak bisa lancar jalannya air sehingga itu lapor sama RT, Pak RW, lurah, misalkan begitu ya, camat dan seterusnya, supaya diselesaikan. Pak ini kebanjiran Pak kemarin ini, tapi jangan marah. Ya, jangan maki-maki air nggak bisa ngomong kok. Kalau air bisa ngomong, kira-kira jawabnya gimana? Pak, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampai ada Pak, saya itu sudah diciptakan Allah, sifat saya mengenai tempat-tempat yang rendah. Betul nggak Pak? Sebelum sampai ada itu saya sudah sifat saya begitu. Air nggak bisa ngomong, sebagaimana bulan juga. Itu enak pokoknya orang Islam itu mudah-mudahan diberikan rahmat Allah ya, sak mampunya kita. Ya, sisa-sisa daripada hidup kita itu ya diisi dengan nikmat dan takwa kepada Allah. Masya Allah ya kan. Sisa hidup ya, tak bilang sisa itu kok ibarat kapan hari saya ngomongkan ibarat orang berjalan, kalau kita itu sudah 50 tahun umur kita, itu lebih banyak yang sudah dilewati daripada yang akan diapakan ditempuh. Jadi fokus kita itu harus apa? Mencari surga. Yes, itu aja. Ada yang dibalas Pak? Oh, Ustaz, bentar. Ustaz, kalau begitu gimana-mana kalau orang dolim ya tetap apa? Iya. Iya. Nggak boleh dirubah. Diam nggak boleh. Apalagi dikaitkan, diam itu dikaitkan dengan dunia sekarang yang ada batasnya. Ya malah nggak boleh. Ya. Gitu loh. Gitu. Ada ini. Ya kalau ayat Allah yang kaitannya dengan ini ya jangan pakai dengan mereka. Membaca ayat Al-Quran itu kan ada syariatnya kan. Dimulai dengan apa dulu? Wah, sebagian ulama itu menyebutkan supaya kita itu bersih dari apa dulu? Hadas. Wudu dulu nggak Pak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah masa baca ayat Al-Qur'an atau yang lain sampai gini-gini ya. Apa itu? Ya. Megang berarti. Iya, enggak apa-apa. Nggih, ya. Ta'lim.
pedoman panjenengan itu wujud takdim, wajib mengagungkan. Mengagungkan Allah, ibadah, mengagungkan Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengagungkan Quran, membaca dan memperdomani, itu mengagungkan ayat-ayat yang kaitannya dengan syar'i yang fikih tadi dilaksanakan, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Nah, begitu. Allahu Akbar. Orang itu kalau nggak mati sama saja. Jadi kan nggak mungkin ditanya dulu jabatannya apa ya di dunia. Sampai di partai sekretaris sama ketua. Kalau ditanya Pak, Bapak bendahara, Bapak ketua, salah ya salah. Ya. Allahu Akbar. Pak, satu Pak. Oke. Kebetulan materi ini tadi saya sampaikan di khutbah. Oke. Oh ya pas. Masya Allah. Yang saya tanyakan, jadi 4 orang tadi yang mengolok-olok mencaci maki Nabi. Satu orang yang mencaci maki. Satu. 4 yang menceritakan. Yes. Itu dimaafkan oleh Nabi atau ya hanya dengan ayat Quran tadi, tidak usah minta maaf, kamu sudah Kafir setelah kamu beriman. Iya. Apakah cukup itu saja atau ada pemberian maaf oleh Rasul? Bukan Rasul tapi Allah itu yang memberikan. Iya, karena turun Quran. Iya. Nah, kalau nabinya itu loh, maksud saya di hadis ada nggak? Enggak ada. Iya. Tapi kafir itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan orang itu sudah keluar dari agama. Ada yang mengatakan belum keluar dari agama, tapi mengingkari syariat-syariat tadi. Namanya kafir. Sama dengan begini. Man ataka hinan awarofan fasalahu an syai'in fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun lalu percaya omongan dukun, tanya sama dukun, berarti orang itu sudah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ayat-ayat yang diturunkan di kafir, diingkari ayat-ayatnya. Namun demikian harus ada at-tahdhir min wuqu'i dan kufur. Harus berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang disebut oleh Al-Quran sebagai mendekati seperti orang apa? Kafir. Dibiarin aja. Tapi statusnya orang itu bukan lagi munafik, tapi apa? Lebih dahsyat. Itu kan yang dibilang kafir tadi itu setelah beriman itu kafir. Itu harus bersadar lagi kan? Kalau kaitannya dengan ini ya iya. Dia harus tobat-tobatnya. Maka di ayat tadi kan begitu. Harus bersadar. Iya. Dia bertobat, tobatnya harus bersadar. Iya. Itu lebih kuat. Ya. Salah saya tadi, masya Allah. Apa saya nggak divonis sama Allah jadi orang kafir saya? Kalau betul syahadat lagi aja. Ini serius Pak. Ya. Iya, nggak boleh dibuat mainan. Makanya tadi saya beri contoh. Jadi kan kalau nggak percaya saya tanya Ustaz yang lain. Masya Allah, mudah-mudahan yang diberikan kekuatan iman, diberikan barokah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah wa yakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.